Baik, Bapak Ibu sekalian, langsung ke mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil amdi wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Dan untuk menyemangati malam hari ini, mari kita pekikan semangat perjuangan kita. Kalau saya sampaikan Tiwi Hendra yang pertama, kita jawab lanjutkan. Tiwi Hendra yang kedua, kita jawab lanjutkan. Tiwi Hendra yang ketiga, kita jawab menang, menang, menang. Sanggup nggih Bapak Ibu? Untuk mengetes semangat kebersamaan kita. Tiwi Hendra! Lanjutkan! Tiwi Hendra! Lanjutkan! Tiwi Hendra! Menang! 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 Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, izinkan saya menyapa Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang saya hormati, yang saya ngabekteni, para sesepuh, para bini sepuh, para alim, para ulama, para kiai, para pimpinan pondok-pondok pesantren sekabupaten Purbalingga yang berkesempatan hadir. Tidak lupa yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat Kabupaten Purbalingga. Hadir pada kesempatan malam hari ini para mantan Bupati Purbalingga. Yang pertama hadir di tengah-tengah kita Bapak Dr. Andes Triyono Budi Sasongko. Pak Triyono mungkin bisa berdiri menyapa semuanya. Kemudian juga hadir Bapak Haji Tasdi SHMM. Pak Tasdi sekali lagi menyapa teman-teman semuanya yang hadir di belakang. Tidak lupa di sini juga hadir Bapak Sudono ini ya. Pak Dono boleh berdiri Pak Dono menyapa yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Dan juga hadir di tengah-tengah kita, ini beliau anggota DPR RI yang sebentar lagi akan dilantik. Beliau Mas Akip Ardiansyah, sekaligus perwakilan dari DPP Partai Amanat Nasional. Mas Akip boleh loh kita berdiri lagi. Dan juga yang sangat saya hormati, ini seluruh pimpinan kader-kader Partai Koalisi Purbalingga Maju dan Berkelanjutan. Hadir keluarga besar dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purbalingga. Mungkin yang PDI bisa berdiri semuanya, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk PDI Perjuangan. Dan juga hadir dari keluarga besar Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Ibu, keluarga besar PKB bisa berdiri. Dan juga hadir malam hari ini keluarga besar dari Partai Amanat Nasional. Silakan Bapak Ibu untuk bisa berdiri. Tidak terkecuali dari Partai Persatuan Pembangunan. Monggo Bapak Ibu untuk berdiri bersama. Dan juga hadir keluarga besar dari Partai Nasdem. Monggo dari Partai Nasdem, matur nuwun, terima kasih. Tidak lupa ini sahabat-sahabat kita dari Perindo. Perindo mana Perindo? Terima kasih dari Perindo. Kemudian dari PSI, Mas Fergus dan teman-teman dari PSI, matur nuwun. Dan juga dari DPC Partai Hanura, Pak Edi dan juga rekan-rekan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk seluruh partai koalisi. Tidak lupa selain para pimpinan parpol koalisi, hari ini juga hadir seluruh rekan-rekan relawan. Jadi lintas relawan pendukung Bu Tiwi dan Mas Mahendra semuanya hari ini hadir di Braling Grand Hotel. Untuk relawan, saya minta semuanya untuk berdiri. Mana perwakilan dari relawan yang ada di belakang ini, terima kasih. Matur nuwun relawan Bro Hendra juga dari teman-teman LSM semuanya yang hadir. Dan tidak lupa yang saya hormati pasangan saya dalam berpolitik nantinya dan di dalam perjuangan. Beliau Bapak calon bakal wakil bupati Mas Mahendra Farizal. Dan juga keluarga besar kami berdua yang hari ini juga ikut ngombyongi. Dan tentunya semuanya saja Bapak Ibu para tamu undangan yang mudah-mudahan saya doakan malam hari ini kita semua selalu sehat. Tetap semangat untuk memperjuangkan Bu Tiwi dan Mas Mahendra 27 November 2024. Dan tentunya semoga kita semua yang hadir di tempat ini tentunya senantiasa dalam lindungan dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, pertama dan utama,
Tentunya kita sebagai insan yang beriman, insan yang bertakwa, sekaligus insan yang berpancasila. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya malam hari ini kita masih diberi sehat, kita masih diberikan umur yang panjang sekaligus kesempatan untuk kita bisa bersilaturahmi bersama-sama dalam kegiatan deklarasi pasangan bakal calon bupati, bakal calon wakil bupati 2025-2029, yaitu Bu Tiwi dan juga Mas Mahendra. Kita berikan tepuk tangannya dulu. Dan tentunya melalui kesempatan yang berbahagia ini kami berdua mengucapkan terima kasih matur nuwun lan matur nuwun kepada Bapak Ibu, seluruh pimpinan partai koalisi, kader-kader partai koalisi, termasuk rekan-rekan lintas relawan yang malam hari ini di tengah-tengah kesibukan saya yakin panjenengan menyempatkan untuk bisa hadir di tempat ini. Tentunya kehadiran panjenengan malam hari ini sungguh menambah kekuatan, spirit, semangat tersendiri bagi saya dan Mas Mahendra selaku pasangan bakal calon bupati, bakal calon wakil bupati Kabupaten Purbalingga 2025-2029. Oleh karenanya saya berharap malam hari ini kita berkumpul menyelenggarakan kegiatan deklarasi dukungan kepada pasangan calon bupati, bakal calon wakil bupati Bu Tiwi dengan Mas Mahendra. Mudah-mudahan giat malam hari ini akan semakin menyatukan hati kita, akan semakin menyatukan gerak langkah kita. Dan tentunya semoga kegiatan malam hari ini akan menambah spirit semangat untuk kita semua di dalam mensukseskan Bu Tiwi Mas Mahendra dalam ajang kontestasi politik Pilkada serentak 27 November 2024. Oleh karenanya Bapak Ibu yang sangat saya hormati, saya yakin hadirnya kita semua yang ada di sini memiliki niatan yang sama. Kita memiliki tujuan yang sama agar bagaimana ke depan Kabupaten Purbalingga semakin baik, semakin baik, semakin baik lagi, dan program-program yang sudah baik untuk bagaimana bisa dilanjutkan ke depan. Karena kita punya semangat untuk bagaimana ke depan Purbalingga bisa lebih maju lagi, dan untuk bagaimana Purbalingga ini pembangunannya bisa berkelanjutan. Oleh karenanya Bapak Ibu yang sangat saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa Allah sungguh memberikan karunia yang sangat luar biasa kepada saya pribadi. 3,5 tahun saya diberikan amanah kepercayaan oleh Allah, oleh masyarakat Kabupaten Purbalingga untuk berjuang bersama-sama seluruh masyarakat Purbalingga, untuk bergerak bersama-sama seluruh masyarakat Kabupaten Purbalingga di dalam membangun Kabupaten Purbalingga selama 3,5 tahun terakhir. Perlu saya sampaikan melalui kesempatan yang berbahagia ini bahwa tantangan pemerintah di periode ini tidaklah mudah Bapak Ibu sekalian. Pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang sangat luar biasa. Tidak hanya terhadap sendi-sendi perekonomian masyarakat, akan tetapi juga terhadap kemampuan keuangan negara kita, termasuk kemampuan keuangan di Kabupaten Purbalingga. Banyak tantangan yang kita hadapi, keterbatasan finansial, kemudian keterbatasan SDM, akan tetapi saya selalu percaya ketika segala sesuatu sesulit apapun, asalkan kita memiliki niat yang baik, asalkan kita memiliki semangat yang sungguh-sungguh, dan tentunya berkolaborasi, punya semangat kebersamaan dengan seluruh elemen, dan tentunya memiliki fokus di dalam menjalankan skala prioritas, sesulit apapun tantangan-tantangan pemerintah itu pasti akan dengan mudah bisa kita lewati. Saya perlu sampaikan, dalam 3,5 tahun terakhir ini banyak hal yang kita lakukan di jajaran pemerintah Kabupaten Purbalingga. Tahun pertama saya dilantik di tanggal 26 Februari 2021. Itu masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Jadi program-program pemerintah saat itu belum bisa 100% berjalan. Kenapa? Karena kita dalam kondisi PPKM, keterbatasan, yang namanya kegiatan-kegiatan masyarakat dalam skala besar tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Oleh karenanya tahun pertama saya menjabat sebagai Bupati Purbalingga dengan beliau Bapak Wakil Bupati Pak Sudono, kami fokus untuk bagaimana tahun pertama ini kita lakukan penanganan COVID-19 di Kabupaten Purbalingga ini dengan baik. Alhamdulillah ada hasil yang bisa kita capai, angka COVID semakin mereda, dan alhamdulillah di tahun 2022
kegiatan PPKM yang tadinya terbatas alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, kemudian bisa kembali seperti sedia kala. Oleh karenanya di tahun kedua saya menjabat sebagai Bupati dengan Pak Wakil, kami juga punya skala prioritas agar bagaimana pemulihan ekonomi ini bisa dilakukan. Oleh karenanya tahun kedua kami fokus dalam rangka untuk bagaimana memulihkan ekonomi Kabupaten Purbalingga yang pasca pandemi Covid turun menjadi minus 1,32%. Oleh karenanya dengan semangat kebersamaan banyak program-program UMKM yang kita gelontorkan. Roadshow pemulihan ekonomi dilakukan sehingga alhamdulillah dengan kita fokus pada skala prioritas untuk bagaimana melakukan pemulihan ekonomi, hasilnya tidak main-main. Kabupaten Purbalingga di tahun 2022 dari angka pertumbuhan ekonomi minus 1,32% bisa melesat naik menuju 5,41%, lebih tinggi dari rata-rata ekonomi provinsi dan rata-rata ekonomi tingkat nasional. Itu tahun kedua. Saya dengan Pak Wakil menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Kemudian di tahun ketiga kita berfokus untuk bagaimana Pemda ini fokus di dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Karena kualitas sumber daya manusia ini juga merupakan salah satu program prioritas pemerintah nasional saat ini. Oleh karenanya di tahun 2023 kami membangun program yang namanya UHC atau Universal Health Coverage. Memberikan akses pelayanan kesehatan yang mudah, gratis kepada seluruh warga masyarakat Purbalingga, khususnya masyarakat yang memiliki kelas ekonomi yang ada di bawah. Oleh karenanya dengan program UHC ini Bapak Ibu yang saya hormati, masyarakat miskin di Kabupaten Purbalingga tidak lagi perlu khawatir untuk berobat ke rumah sakit. Tidak lagi perlu khawatir untuk rawat inap di rumah sakit. Kenapa? Karena walaupun mereka kelas menengah bawah tidak memiliki BPJS, akan tetapi dengan program UHC ini 1 kali 24 jam kartu BPJS bisa diterbitkan. Masyarakat miskin masuk ke rumah sakit, mereka bermalam menginap di rumah sakit, pulang gratis dan langsung mendapatkan yang namanya kartu BPJS kesehatan. Itulah program UHC yang memberikan akses pelayanan kesehatan dengan mudah, murah kepada seluruh warga masyarakat yang ada di Kabupaten Purbalingga. Tidak hanya itu, akan tetapi di tahun ketiga kita juga fokus untuk bagaimana menurunkan angka stunting di Kabupaten Purbalingga. Alhamdulillah, stunting Purbalingga dari 16% dalam kurun waktu 2 tahun terakhir bisa turun menjadi 11,38%. Bahkan Purbalingga mendapatkan penghargaan dari beliau Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia dan mendapatkan dana insentif daerah yang tidak main-main, ini hampir besarnya 12 miliar. Karena tentunya kita fokus untuk bagaimana membangun kualitas manusia, membangun derajat kesehatan dan juga membangun derajat pendidikan. Karena alhamdulillah di tahun 2023, di tahun ketiga kami memimpin pemerintahan di Kabupaten Purbalingga, semakin banyak para perguruan-perguruan tinggi yang berinvestasi di Kabupaten Purbalingga. Selain ada perguruan di Blater ini ya, Teknik Unsut di Blater, alhamdulillah juga ada Universitas Perwira Purbalingga. Kemudian 2023 ada pembangunan UIN Saizu, termasuk juga ada pembangunan ITBMP, Institut Teknologi Bisnis Muhammadiyah Kabupaten Purbalingga. Termasuk juga ada politeknik ini yang ada di Kabupaten Purbalingga. Jadi tahun ketiga kita fokus untuk bagaimana betul-betul kita bisa membangun kualitas sumber daya manusia ini dengan baik. Kemudian di tahun keempat 2024 ini tahun terakhir ya, kita fokus untuk bagaimana melakukan penanggulangan program kemiskinan. Karena yang namanya kemiskinan ekstrim ini merupakan salah satu program prioritas dari Bapak Jokowi pada saat itu. Sehingga di tahun terakhir kita fokus untuk bagaimana menurunkan angka kemiskinan. Dan alhamdulillah selama 25 tahun terakhir Purbalingga ini selalu masuk 5 besar kabupaten miskin di Jawa Tengah. Akan tetapi di tahun 2024 pertama kalinya dalam 25 tahun terakhir Kabupaten Purbalingga keluar dari 5 besar kabupaten miskin yang ada di Jawa Tengah. Bahkan di tahun ini 2024 angka penurunan kemiskinan Kabupaten Purbalingga 0,81% saat ini menjadi 14,18%. Ini ternyata merupakan penurunan angka kemiskinan tertinggi seprovinsi Jawa Tengah. Boleh berikan tepuk tangannya Bapak Ibu.
Jadi ini perlu saya sampaikan, karena banyak orang di luar sana yang berkata bahwa apa selama ini yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Purbalingga. Ini hari ini perlu saya sampaikan supaya rekan-rekan semua yang ada di sini, para pendukung Tiwi Hendra paham bahwa sejatinya ada prestasi-prestasi yang kita torehkan setiap tahunnya. Karena apapun dengan terbatasnya anggaran, pemerintah daerah ini perlu membuat skala prioritas. Sebetulnya di tahun terakhir saya dengan Pak Dono menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati, yaitu tahun 2025, kami berfokus rencananya untuk bagaimana dandani infrastruktur yang ada di Kabupaten Purbalingga. Karena sesungguhnya kepala daerah, bupati, wakil bupati ini diberikan waktu 5 tahun, Pak. Akan tetapi di tahun ini memang spesial karena ada perubahan regulasi sehingga masa jabatan bupati ini tidak seperti kepala desa yang dari 6 tahun bertambah menjadi 8 tahun, akan tetapi justru dikorting dari 5 tahun menjadi 3,5 tahun, Bapak Ibu sekalian. Oleh karenanya program infrastruktur yang sejatinya akan kita plotting di tahun 2025, di tahun terakhir kami dengan Pak Wakil memimpin Kabupaten Purbalingga, ini tidak bisa kita lakukan karena memang keterbatasan waktu dan masa jabatan karena aturan regulasi dari pusat. Jadi bukannya bupati, wakil bupati ini tidak mau membangun infrastruktur, akan tetapi setiap tahunnya kita memiliki skala prioritas yang memang harus diprioritaskan di dalam 1 tahun terakhir tersebut. Infrastruktur sesungguhnya akan masuk di tahun terakhir, akan tetapi karena masa jabatan kami hanya 3,5 tahun lebih, sehingga program ini belum bisa kami jalankan. Oleh karenanya ke depan, manakala Bu Tiwi dengan Mas Mahendra diparingi ridho Gusti Allah, diberikan kepercayaan oleh warga masyarakat Kabupaten Purbalingga untuk kami masih bisa berhikmat, untuk kami masih bisa berjuang untuk Kabupaten Purbalingga, maka pembangunan infrastruktur ini akan menjadi program prioritas di tahun pertama kami memimpin Kabupaten Purbalingga. Tidak main-main, di awal tahun pemerintahan 1 tahun 2 tahun pertama, Tiwi dan Mahendra insya Allah akan memperbaiki infrastruktur yang kurang layak yang ada di Kabupaten Purbalingga. Dari 78% jalan mantap, insya Allah di awal tahun pemerintahan kami berjanji manakala kami diberikan kepercayaan untuk oleh masyarakat bahwa infrastruktur akan kami jadikan 98% mulus di Kabupaten Purbalingga. Ini janji pertama kami yang akan kami prioritaskan di awal pemerintahan kami, tahun pertama dan tahun kedua pemerintahan. Ini perlu saya sampaikan karena ini adalah bagian komitmen kami untuk bagaimana kami membangun Kabupaten Purbalingga ke depan yang lebih baik lagi. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, apapun sebagai seorang pemimpin, saya dengan Pak Wakil Bupati tentunya memiliki banyak keterbatasan, memiliki banyak kekurangan. Karena apapun sebagai pemimpin kami pun juga manusia biasa. Oleh karenanya Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya kita ketahui bersama bahwa masih ada PR-PR yang perlu kita selesaikan ke depan Bapak Ibu sekalian. Termasuk saya perlu sampaikan bahwa tantangan pemerintah ke depan ini bukan semakin mudah. Tantangan pemerintah ke depan 5 tahun ke depan ini justru semakin sulit dengan adanya ekonomi global dan lain sebagainya, permasalahan keterbatasan anggaran, SDM dan lain sebagainya. Untuk itu di sini perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa 5 tahun ke depan Kabupaten Purbalingga ini butuh seorang pemimpin dengan bekal dan pengalaman memimpin pemerintahan. Karena memimpin pemerintahan tidak semudah membalikan telapak tangan Bapak Ibu yang saya hormati. Seorang pemimpin adalah decision maker yang akan membuat keputusan, yang akan membuat kebijakan. Bagaimana seorang pemimpin bisa membuat kebijakan yang tepat manakala belum pernah pengalaman menghandle permasalahan pemerintahan yang ada di Kabupaten Purbalingga Bapak Ibu sekalian. Termasuk Purbalingga dalam 5 tahun ke depan ini juga butuh seorang pemimpin yang sudah teruji akan program-programnya. Bukan pemimpin yang baru memberikan janji dan mimpi-mimpi kepada rakyat-rakyatnya. Dan di sini saya jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa selama 3,5 tahun kami diberikan kepercayaan oleh masyarakat Kabupaten Purbalingga di dalam memimpin Kabupaten Purbalingga. Ada beberapa program-program ini yang mungkin perlu Bapak Ibu ketahui yang telah kami lakukan. Yang pertama, program di bidang pemerintahan.
kami membangun yang namanya mall pelayanan publik. Ini baru pernah ada di masa pemerintahan Tiwidono. Mall pelayanan publik memberikan kemudahan kepada masyarakat Kabupaten Purbalingga yang ingin mengakses layanan-layanan perizinan, OSS dan lain sebagainya. Ini yang pertama di bidang pemerintahan. Kemudian yang kedua di bidang keagamaan. Banyak dana hibah keagamaan kita gelontorkan. Karena misi Purbalingga yang kedua adalah bagaimana mendorong masyarakat yang religius, beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kita ingin Purbalingga ini menjadi Purbalingga yang berakhlakul karimah. Sehingga di bidang keagamaan dalam kurun waktu 3,5 tahun terakhir kita menggelontorkan hibah-hibah kepada lembaga pendidikan keagamaan. Dari mulai MI, MTS, MA, termasuk juga kepada pondok-pondok pesantren, 72 pondok pesantren yang ada di Kabupaten Purbalingga. Kami gelontorkan hibah-hibah untuk pembangunan madin, pembangunan TPQ, pembangunan rumah-rumah ibadah yang ada di Kabupaten Purbalingga. Tanpa terkecuali kami selama 3,5 tahun terakhir ini juga berupaya untuk bagaimana menyentuh ini ya, para pimpinan pondok pesantren, para guru-guru madin, para guru-guru TPQ yang ada di Kabupaten Purbalingga, yang mana selama 3,5 tahun terakhir tidak kurang dari 2.100 guru-guru madin, guru-guru ngaji, guru-guru TPQ kita berikan honor dari APBD Kabupaten Purbalingga, Bapak Ibu sekalian. Ini merupakan bentuk komitmen seorang kepala daerah di dalam membangun Purbalingga yang berakhlakul karimah. Bahkan kami pun juga memberikan beasiswa kepada mereka-mereka para penghafal-penghafal Al-Quran yang ada di Purbalingga. Ini merupakan program-program kami dalam meningkatkan Purbalingga, menjadikan Kabupaten Purbalingga yang berakhlakul karimah. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan kesejahteraan. Banyak program-program bansos yang selama 3,5 tahun terakhir ini kita gelontorkan. Ada yang namanya program Rantang Berkah. Ini kita memberikan makanan siap santap, siap saji kepada lansia-lansia miskin sebatang kara yang mereka hanya bergantung kepada orang-orang lain. Kita berikan makanan setiap harinya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga ada program bantuan untuk penyandang disabilitas. Setiap bulannya kami berikan 350.000. Ini dari APBD Kabupaten Purbalingga. Termasuk juga santunan kematian. Bagi mereka-mereka ini keluarga miskin, kita berikan, ketika ada keluarganya yang meninggal, kita berikan santunan kematian. Ada juga santunan yatim piatu. Ini Bapak Ibu sekalian. Tidak lupa, ini di dalam menurunkan angka kemiskinan, program-program seperti RTLH, kemudian air minum layak, sanitasi layak, ini selama 3,5 tahun terakhir juga kita gelontorkan. Kemudian yang keempat, di dalam membangun kualitas manusia yang sehat dan juga kualitas manusia yang memiliki derajat pendidikan yang baik. Tadi saya sampaikan ada pembangunan UIN Saizu, ada pembangunan ITBMP, ada pembangunan Politeknik, termasuk tadi program UHC yang saya sampaikan, memberikan akses layanan kesehatan gratis kepada warga masyarakat yang tidak mampu di Kabupaten Purbalingga. Termasuk selama 3,5 tahun terakhir ini tidak kurang dari 2.000 tenaga honorer, baik itu tenaga pendidik maupun tenaga kesehatan yang kami angkat statusnya dari tenaga honorer menjadi P3K. Ini selama 3,5 tahun terakhir, Bapak Ibu sekalian. Termasuk ada beasiswa perguruan tinggi, ada beasiswa tahfidz Quran bagi penghafal-penghafal Al-Quran, dan juga beasiswa bagi anak-anak sekolah yang tidak sekolah. Ini adalah program-program yang kami gelontorkan untuk mewujudkan misi yang keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Purbalingga. Kemudian yang kelima, di bidang ekonomi. Kalau mungkin calon-calon lain menjanjikan dana hibah untuk UMKM, mereka baru janji, kita sudah melakukan, Bapak Ibu. Ada program hibah untuk para pelaku UMKM. Ada program subsidi bunga bagi para pelaku UMKM. Ada program kredit 0% bagi usaha-usaha mikro yang ada di Kabupaten Purbalingga. Termasuk tidak hanya bantuan dana kita berikan kepada UMKM, akan tetapi pelatihan, fasilitasi untuk pemasaran dan lain sebagainya kita gelontorkan untuk bagaimana membantu para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Purbalingga. Kemudian bagaimana dengan pengangguran? Kita selama 3,5 tahun terakhir punya yang namanya program Kartu Prakerja. Kartu Prakerja ini membantu mereka-mereka yang usia produktif saat ini belum memiliki pekerjaan, kita latih mereka yang memiliki passion di entrepreneur
untuk bagaimana mereka memiliki skill yang baik. Setelah dilatih, tidak hanya itu, kita memberikan bantuan peralatan untuk mereka. Kita berikan mereka bantuan pendanaan. Dan bagi mereka-mereka yang ingin bekerja di perusahaan atau pabrik-pabrik, setelah dilatih mereka kita tempatkan di beberapa pabrik-pabrik yang ada di Purbalingga maupun yang ada di luar Purbalingga. Inilah program Kartu Prakerja Purbalingga di dalam kita mengupayakan untuk bagaimana adanya penurunan pengangguran di Kabupaten Purbalingga. Termasuk masih di bidang ekonomi, ini ada program dandan warung Bapak Ibu sekalian. Kemudian pemasaran UMKM yang kita linkkan kepada toko-toko modern yang ada di Kabupaten Purbalingga. Sehingga Bapak Ibu kalau bertandang ke gerai-gerai toko modern ini akan menemukan produk-produk lokal UMKM yang ada di Kabupaten Purbalingga. Ini adalah fokus kita selama 3,5 tahun terakhir di dalam kita membangun ekonomi, di dalam kita membantu para pelaku UMKM untuk bisa naik kelas. Kemudian yang berikutnya di bidang pembangunan desa. Baru pertama kalinya dalam periode ini, pemerintah Kabupaten Purbalingga memberikan bantuan mobil siaga kepada desa-desa yang ada di Purbalingga. Kalau pihak yang lain baru menjanjikan, Bu Tiwi wis ngelakoni Bapak Ibu yang saya hormati dengan program bantuan mobil siaga. Kemudian bagi para pengurus RT, dalam 3,5 tahun terakhir ini kami berikan tambahan insentif yang harusnya para ketua RT menjadi tanggung jawabnya rekan-rekan kepala desa, akan tetapi di periode ini para ketua RT disentuh dengan anggaran APBD dari daerah, sehingga setiap tahunnya, setiap bulannya mereka mendapatkan tambahan insentif kegiatan dari pemerintah Kabupaten Purbalingga. Tidak hanya itu, akan tetapi alhamdulillah para ketua RT saat ini sudah memiliki seragam. Dan juga 2 tahun sekali ini juga kita berikan bantuan dana hibah kepada paguyuban ketua rukun tetangga yang ada di Kabupaten Purbalingga. Termasuk bagi para kader-kader perempuan yang ada di desa, kader kesehatan, kader PKK, ini kita juga berikan sentuhan untuk bagaimana mereka semangat. Ada seragam identitas yang pemerintah daerah berikan kepada seluruh kader-kader yang ada di desa. Ini program kami yang ke-6 di dalam penguatan penyelenggaraan pemerintahan yang ada di desa. Kemudian yang ke-7 di bidang infrastruktur Bapak Ibu. Di dalam 3,5 tahun terakhir ada pembangunan Pasar Badok, ada pembangunan GOR Indoor Sasana Krida Perwira, termasuk juga dalam mempermudah akses antar kecamatan. Kita bangun jembatan Wirasana Kalikajar yang menghubungkan Kecamatan Purbalingga dengan Kecamatan Kaligondang. Dan tentunya kita membantu dengan anggaran BKK, bantuan keuangan khusus, untuk bagaimana pembangunan infrastruktur yang ada di desa-desa ini bisa terbantu. Jadi ini adalah beberapa program-program yang sudah kita lakukan selama 3,5 tahun pemerintahan saya dengan Pak Wakil Bupati Pak Sudono. Oleh karenanya tentu ke depan program-program yang sudah baik akan terus kita lanjutkan. Dan juga ada beberapa program-program unggulan baru ini yang nanti monggo Mas Mahendra akan dijelaskan kepada seluruh hadirin Bapak Ibu para tamu undangan supaya panjenengan akan semakin yakin untuk bagaimana mendukung, mensukseskan pasangan Bu Tiwi Mas Mahendra menjadi Bupati, Wakil Bupati Kabupaten Purbalingga. Monggo Mas Mahendra. Yang sangat luar biasa, yang sangat berpengalaman, sing jelas wonge dewek baik wis genah tur pengalaman. Tepuk tangan sekali untuk Ibu Tiwi. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mahendra Farizal, umur saya 31 tahun. Rumah saya berada di Desa Bancar, RT 3 RW 6, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Saya awali dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Para tamu undangan yang sudah disebutkan satu persatu oleh Ibu Diah Yuning Pratiwi yang saya hormati, seluruh ketua pimpinan partai dan seluruh kader di koalisi Purbalingga Maju dan Berkelanjutan serta tokoh masyarakat, dan yang saya hormati untuk para kiai, para sesepuh, saya akan menyapa. Terima kasih untuk Kiai Haji Nurholis Ahmadi sudah hadir. Yang kedua ada Kiai Haji Farid Santosa, terima kasih.
sudah hadir. Yang ketiga ada Kiai Haji Rokib Abdurrahman. Terima kasih. Yang keempat ada Kiai Haji Usman. Terima kasih, matur nuwun. Yang kelima ada Kiai Haji Anwar. Matur nuwun. Selanjutnya ada Kiai Haji Toha. Matur nuwun. Selanjutnya ada Kiai Haji Khairon. Matur nuwun. Selanjutnya ada Kiai Haji Hamam Soleh. Selanjutnya ada Kiai Haji Afid Mubayin. Matur nuwun. Selanjutnya ada Kiai Haji Mudofir. Matur nuwun. Selanjutnya ada Kiai Bambang Hermanto. Dari kita ada yang di sapa itu. Bapak Ibu sekalian yang hadir di ruangan ini, kita tidak usah ragu dan takut karena para ulama, para alim, sesepuh dan kiai se-Kabupaten Purbalingga sudah berada di barisan kita untuk memenangkan Tiwi Hendra di Pilkada tahun 2024. Maka untuk menuju Purbalingga maju dan berkelanjutan, menuju masyarakat sejahtera yang berakhlak mulia. Dari program-program Ibu Tiwi yang sudah berjalan 3,5 tahun, program-program unggulan terdahulu telah dilaksanakan, akan tetap dilanjutkan. Tidak ada yang dirubah, Bapak Ibu sekalian. Lanjutkan. Dan kita sudah merangkai beberapa program ke depan di saat insya Allah pasangan Tiwi Hendra di Pilkada tahun 2024 bisa diberikan mandat untuk menjadi bupati dan wakil bupati pada tahun periode 2024-2029. Kita punya program-program unggulan baru. Yang pertama di bidang pemerintahan, kita punya yang namanya Mall Pelayanan Publik Keliling atau MPP Mobile. Jadi yang tadi Ibu Tiwi di pas periode pertama sudah membangun MPP itu Mall Pelayanan Publik dalam satu tempat. Nantinya kita akan lebih sempurnakan lagi dengan Mall Pelayanan Publik Mobile. Jadi ada mobil yang langsung menuju desa-desa, kecamatan-kecamatan yang akan melayani urusan Bapak Ibu sekalian tanpa Bapak Ibu mungkin yang dari jauh-jauh Kertanegara, Rembang tanpa harus ke kota. Yang kedua, kita di bidang keagamaan ada program bantuan pembangunan rumah ibadah dan insentif untuk marbot masjid. Selanjutnya, program pondok pesantren berdaya dan sejahtera, yaitu dalam bentuk bantuan hibah operasional dan juga bantuan hibah pengembangan usaha di dalam pesantren. Jadi kita akan dorong bagaimana santri-santri kita menjadi entrepreneur sukses. Amin. Selanjutnya di bidang kesejahteraan masyarakat, tentunya akan ada yang namanya program pangan murah untuk mengantisipasi harga kebutuhan pokok yang tinggi. Selanjutnya untuk pembangunan manusia, tentu saja kita ada program kuliah gratis. Selanjutnya ada program pelayanan kesehatan antar jemput pasien 24 jam bebas biaya. Jadi yang tadi Ibu Tiwi sudah jelaskan, tahun pertama itu ada yang namanya program UHC yang bisa datang ke rumah sakit belum mempunyai BPJS 1 kali 24 jam datang saja ke rumah sakit, pulang gratis dan langsung memiliki BPJS. Sekarang disempurnakan lagi, one call di lewat telepon untuk jemput, kita akan kirim ambulan untuk menjemput dari rumah. Mantap. Pasien yang sakit. Selanjutnya di bidang ekonomi adalah program sumber daya manusia siap kerja untuk menanggulangi banyaknya pengangguran. Selanjutnya untuk warung-warung kecil atau UMKM kecil, kita akan ada program kredit bunga 0%.
untuk warung kecil, itu untuk meningkatkan dan mendorong, menumbuhkan dan mensejahterakan UMKM di Purbalingga, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya akan ada program untuk petani, Bapak Ibu sekalian. Program petani sejahtera, ketercukupan pupuk, revisi instalasi irigasi, bantuan pompanisasi dan alsintan. Selanjutnya di pembangunan desa akan ada program peningkatan insentif kader PKK, tim pendampingan keluarga dan kader kesehatan. Karena bupati kita adalah seorang perempuan, jadi beliau itu sangat perhatian untuk kaum perempuan. Tepuk tangan lagi untuk bupati kita, Bapak Ibu sekalian. Terus ada lagi yang namanya program BUMDes Sejahtera, bantuan hibah pengembangan BUMDes. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah infrastruktur dan lingkungan hidup. Bapak Ibu sekalian, kita akan membangun Youth on Entertainment Center. Itu apa? Itu adalah pusat pengembangan kreativitas seni dan budaya bagi anak-anak Purbalingga. Jadi untuk anak-anak muda Purbalingga, kita akan siapkan tempat untuk kebebasan berekspresi yang positif, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya ada program Jalan Mantap. Kami berjanji di tahun pemerintahan kita yang awal akan menjanjikan program Jalan Mantap 98% di awal pemerintahan. Lanjut. Tadi Ibu Tiwi sudah menjelaskan kenapa kok untuk infrastruktur seperti apa, tadi sudah dijelaskan karena memang masa jabatan yang di periode ini hanya 3,5 tahun gitu. Jadi Ibu Tiwi dan kami dan saya itu berkomitmen di awal tahun atau di awal pemerintahan itu akan memperbaiki infrastruktur jalan sampai 98% Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya pengembangan dan pengelolaan sampah terpadu di tingkat kecamatan untuk bidang lingkungan hidup. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya juga memperkenalkan keluarga saya. Malam ini saya membawa 2 bidadari surga saya. Yang pertama ada Ibu Hajah Anter Sri Rezeki, itu adalah ibu kandung saya. Berdiri. Bidadari surga yang kedua, mantan pacar saya, Ibu Hajah Intan Purnamasari, itu adalah istri saya. Saya akan menyapa dan memperkenalkan teman saya yang menemani saya di proses ini. Beliau adalah Mas Bagus Yuliawan. Silakan berdiri Mas Bagus. Dan khususnya orang yang menjadi inspirator saya, kenapa saya terjun ke politik, tidak lain dan tidak bukan, beliau adalah Bapak HR Bambang Irawan. Bapak Ibu sekalian, saya sedikit cerita. Saya kenal dengan Bapak Bambang Irawan dari tahun 2019. Saya hanya menemani naik motor. Kalau hari Minggu beliau lagi kepengen jalan-jalan, saya temenin naik motor ke Pratin, temenin ngopi. Tapi jujur, selama 5 tahun sama sekali Mas BI adalah orang yang sangat profesional dalam menjalin sebuah hubungan pertemanan. Sama sekali tidak pernah membahas politik di depan saya di saat kita sedang bersama. Tetapi beliau yang membuat saya terinspirasi di politik, dan sekarang Mas BI, saya sudah berdiri di sini untuk mendampingi Ibu. Setelah itu saya bertemu dengan yang saya anggap sebagai, karena saya anak pertama dari 2 bersaudara, saya tidak punya kakak. Saya bertemu
dengan kakak ketemu gede saya, yaitu Gus Basir. Silakan berdiri Gus Basir. Basir. Dan saya sudah tidak memiliki bapak karena di tahun kemarin 2023, tepatnya bulan Agustus, bapak saya meninggal dunia. Saya bertemu dengan sosok bapak baru, yaitu Bapak Suhedi. Silakan berdiri Bapak Suhedi. Bapak Ibu sekalian, saya berangkat bukan dari keluarga yang mampu. Bapak saya sampai tahun 2019 masih ngojek di pangkalan ojek terminal Purbalingga, Bapak Ibu sekalian. Tapi itu tidak membuat saya minder, tidak membuat saya berputus asa. Saya bersyukur saya dikasih pundak yang kuat oleh Allah untuk menopang keluarga saya, dan sekarang saya hibahkan raga saya, pikiran saya, waktu saya untuk masyarakat Purbalingga. Semua akan berproses. Akhir kata dari saya, walahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, insya Allah kami pasangan Tiwi dan Hendra, wong asli Purbalingga, para pemimpin-pemimpin milenial, para pemimpin-pemimpin muda ini punya niat yang baik untuk Purbalingga, punya niat yang tulus, ikhlas ke depan untuk Kabupaten Purbalingga. Oleh karenanya, melalui kesempatan malam hari ini, saya Diah Yuning Pratiwi atas nama pribadi dan Mas Mahendra Fahrizal nyuwun pangestu, mohon doa restu dari Bapak Ibu semua, seluruh pimpinan kader-kader partai koalisi, termasuk mohon doa restu kepada seluruh jajaran relawan yang hari ini hadir. Mohon kami untuk bisa didoakan agar niat baik kami untuk memimpin Kabupaten Purbalingga 5 tahun ke depan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga langkah kami ke depan, ikhtiar kami ke depan, perjuangan kami ke depan sampai 27 November 2024 senantiasa Allah mudahkan dan Allah lancarkan. Dan mudah-mudahan 27 November 2024 di Purbalingga orang anak Bupati Anyar sing anak Bu Tiwi Mas Mahendra melanjutkan kepemimpinan di Kabupaten Purbalingga untuk 5 tahun. Tiwi Hendra, Tiwi Hendra, Lanjutkan. Tiwi Hendra. Mana. Oleh karenanya Bapak Ibu yang sangat saya hormati, mari pada kesempatan malam hari ini kita satukan hati. Kita satukan gerak langkah kita ke depan. Dan juga mari kita bergandengan tangan bersama-sama. Seeyek sekoproyo hulu bis kuntul baris. 27 November 2024 kita sukseskan, kita menangkan pasangan Bu Tiwi Mas Mahendra dalam pilkada serentak di Kabupaten Purbalingga. Semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita sekalian untuk nantinya kita bisa terus melanjutkan perjuangan membangun Kabupaten Purbalingga yang lebih baik lagi, dan Bu Tiwi Mas Mahendra diparingi ridho oleh Allah, diberikan kesempatan oleh seluruh warga masyarakat Kabupaten Purbalingga untuk kita bersama-sama berjuang, bergerak bersama-sama rakyat membangun Kabupaten Purbalingga yang lebih baik lagi untuk 5 tahun ke depan. Mohon doanya kepada Bapak Ibu semua yang ada di sini, semoga kita semua selalu sehat, tetap semangat memperjuangkan pasangan Bu Tiwi dan Mas Mahendra, dan semoga kita tetap solid, kompak dalam satu pergerakan yang sama 27 November 2024 memenangkan pasangan Bu Tiwi Mas Mahendra sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purbalingga 2025-2029. Demikian
beberapa hal yang bisa kami sampaikan melalui kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, hidayah, perlindungannya untuk kita semua. Matur nuwun, terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi kita buktikan semangat kebersamaan kita. Pilihan